Dengan berjalannya waktu, COVID makin menggila. Ya, saya memang banyak menolong orang yang kena COVID, di mana saya sendiri ya mungkin orang bisa bilang kuat karena memang banyak orang juga yang kena COVID, nggak apa-apa ya. Ya mungkin cerita COVID agak sensitif mungkin secara politik, nggak tahu ya sekarang masih sensitif atau enggak ya. Karena di mana-mana orang udah pada nggak pakai masker juga sih. Ya, cerita saya dulu, soalnya waktu saya pernah diinterview sama seorang YouTuber, saya kan hanya menceritakan suatu fakta ya akhirnya di-ban. Ya sudahlah, kalau mau tahu video itu seperti apa, masuk aja ke dalam komunitasnya di grup Telegram. Lalu pada saat COVID sedang gila-gilanya, istri saya mulai malas pakai magnet, terapi juga mulai malas-malasan. Datanglah COVID dengan varian Delta ke Indonesia. Tidak ada rumah sakit, tidak ada oksigen. Anak saya kena, istri saya akhirnya tertular dari anak saya. Saya sendiri sih nggak apa-apa, saya merawat mereka semua dan teman-teman saya yang lain. Saya memang suka bantu orang, rawat-rawat yang COVID lagi itu ya. Dan kita tidak dapat melawan kehendak Tuhan. Ya memang harus inilah yang terjadi dalam hidup saya. Walaupun saya sudah rawat di rumah dengan apa yang ada, dengan ranjang magnet, dan saya coba juga dengan ranjang medan listrik saya. Peralatan oksigen di rumah juga lumayan banyak karena tidak ada rumah sakit, tidak ada oksigen juga. Akhirnya tanggal 23 Juli ada rumah sakit masuk UGD di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat juga, memang khusus menampung orang-orang COVID. Istri saya masuk ke sana, kalau sedangkan anak saya sementaran cuma beberapa hari bisa baik. Istri saya bawa ke sana, hanya sekitar 4 jam di ruang UGD dia harus pergi meninggalkan dunia ini. Ya, itu perjalanan yang ya orang bisa bilang ada suka dan ada duka. Mungkin saya bisa memang berhasil menyelamatkan istri saya dari kanker, tetapi saya gagal menyelamatkan dia dari COVID. Karena saya bukan Tuhan, saya tahu. Saya bukan seorang yang begitu luar biasanya dapat menyelesaikan semua hal. Ya mungkin sebagian hal bisa. Saya hanya manusia terbatas. Setidaknya saya sudah melakukan yang terbaik buat istri saya. Tetapi jalan Tuhan kan kadang berbeda dengan jalan yang manusia inginkan. Kita tidak selalu dapat memaksakan kehendak kita. Kita mau A, Tuhan mau B. Ya, kita mau bilang apa? Kita hanya manusia yang kecil, lemah. Tapi ya bukan berarti bahwa kita harus selalu menyerah. Kita harus selalu kuat. Kita harus mau berusaha bagaimana biar kita dapat hidup di dalam dunia ini, dapat tegar. Walaupun saya kehilangan istri saya, ya sedih, sampai sekarang juga sedih masih. Terlalu banyak memori yang indah dalam kehidupan saya bersama almarhum. Oke, sorry. Ya itu cerita masa lalu saya ya. Life must go on. Saya harus tetap menjalani hidup saya, di mana saya tahu bahwa
setiap orang memiliki tujuan hidup masing-masing. Buat saya, tanpa kehadiran istri, mungkin ya saatnya untuk berkarya buat orang lain. Saya gak bisa menyelamatkan istri saya lagi. Dia udah gak ada. Tapi setidaknya saya bisa masih bantu orang lain. Kembali lagi di channel Daniel The Magnesian. Saat ini saya berada di kuburan istri saya yang sudah meninggal. Dia meninggal pada tahun 2021 bulan Juli, di mana kita tahu pada saat itu COVID luar biasa meledak di Indonesia, dan salah satunya adalah istri saya sebagai korbannya. Memang pada saat itu komunitas pengguna magnet memang bertambah secara pesat, di mana orang-orang mau menggunakan magnet untuk menjaga dirinya agar memiliki sistem imun yang kuat. Tapi memang segala sesuatu usaha manusia itu ada keterbatasannya, di mana saya sendiri tidak dapat menjaga istri saya. Ya memang saya sendiri memang tidak membawa virus yang ke rumah, karena ya nggak tahu ya, orang bilang saya kebal kali atau apa ya. Jadi saya memang jadi bertugas untuk membantu teman-teman, saudara-saudara yang terdampak pandemi ini, sehingga jadi saya banyak merawat mereka. Lebih dari 100, mungkin hampir 150 orang yang saya rawat. Saya sendiri tidak kenapa-napa, tapi istri saya harus meninggal dunia karena COVID, di mana saat itu memang yang membawa virus ke dalam rumah adalah anak saya yang besar, terus menularkan ke adiknya dan ke istri saya. Saya sendiri akhirnya harus merawat 3 orang sakit di rumah saya, belum lagi teman dan saudara yang saya isolasikan di salah satu apartemen saya di Jakarta Barat, yang saya rawat juga saat itu, di mana selama bulan Juli itu ada hampir 100 orang yang saya rawat. Dan puji Tuhan kalau mereka semua boleh lolos dari bencana ini, dan mereka yang menceritakan banyak kepada orang-orang lain bahwa magnet memang banyak gunanya, tetapi tidak seampuh yang kita kira, karena tetap semua usaha manusia ada keterbatasannya. Baik lagi ke tubuh manusia, bagaimana dia berespon, bagaimana dia menjaga kondisi tubuhnya sehari-hari, apakah dia makanannya sehat, olahraganya baik, dan menggunakan magnetnya juga rutin. Itu semua memang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi jika kita pakai magnet tapi kita tidak pernah bergerak berolahraga, mau tidak mau badan kita juga tidak akan sesehat orang yang melakukan olahraga rutin. Demikian juga sebaliknya, misalnya pakai magnet rutin dan baik tetapi makanannya juga luar biasa kotor, makannya berminyak terus, mau nggak mau akan terkena kolesterol atau jantungnya bisa bersumbat dan segala macam. Ya, manusia seperti itu, sungguh organisme yang sangat kompleks yang kita harus berwaspadai. Kita kalau mau menjaga segala macam dari kelemahan tubuh kita, ya kita harus menjaga semuanya.
semuanya harus seimbang, tidak bisa mengandalkan hanya sesuatu hal saja.